Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat tersebut, di siang ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, sampai pada kita sekalian sebagai pengikutnya. Sebelum saya menyampaikan khutbah, saya ingin berwasiat khususnya untuk pribadi dan keluarga, juga kaum muslimin yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan berbekal takwa, Allah memudahkan jalan kita, Allah memberikan kepada kita rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, Allah menurunkan keberkahan dari langit, bahkan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan takwa, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Abbas yang berbunyi, Al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa saimi fi syahri Ramadan. Bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, kata Rasulullah, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang beriman. Jangankan kita membaca, memegang Al-Quran, melihat huruf Al-Quran, ketika lisan kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan itu sebagai amal ibadah kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa setiap huruf Al-Quran yang kita baca akan menjadi pahala tersendiri. Juga dikatakan bahwa nanti Al-Quran akan datang sebagai saksi amal kita di yaumul hisab. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang termasuk dalam golongan manusia yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Baik buruknya seseorang tergantung dengan lisannya. Dengan kita selalu menjaga agar lisan kita hanya mengatakan hal-hal yang baik, seperti digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk memujinya, untuk berdoa kepadanya, untuk memberikan nasihat yang bermanfaat kepada orang lain, insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang yang dirindukan surga. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, siapapun dia. Kita memberi makanan dengan ikhlas, niat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi makanan itu kita berikan kepada orang yang baik, kepada orang yang bertakwa. Dari makanan itu dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan-kebaikannya akan selalu Allah berikan siapa orang yang memberikan kebaikan, kemudian orang lain melakukan kebaikan tersebut, maka pahala akan Allah alirkan sampai nanti di yaumul qiyamah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Berpuasa bukan hanya menahan dahaga dan lapar, namun menjaga panca indera kita untuk melakukan perbuatan baik. Insya Allah, jika kita berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka derajat takwa kita akan mendapatkan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita berlomba untuk meraihnya dan menjadi orang-orang yang selalu dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang sejati adalah di alam akhirat, bukan di dunia yang sementara ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.